Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi informasi Bapak Ibu. Ini terkait dengan program Pak Menteri yang baru. Di mana Pak Menteri mengangkat salah satu programnya adalah Pendidikan Kepemimpinan Sekolah atau PKS. Dan nanti kita coba bandingkan ya dengan program Guru Penggerak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa tentu dari setiap program yang dimunculkan pasti ada bagian-bagian yang baru ya, yang tentu harus kita ketahui bersama agar kita lebih memahami terkait dengan program barunya ini. Untuk itu Bapak Ibu nanti silakan disimak ya Bapak Ibu sampai selesai. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Arah kebijakan Pak Menteri, Pak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, berubah pula beberapa kebijakan yang berlaku sebelumnya. Oke, bagaimana tadi saya sampaikan. Salah satu diantaranya adalah dengan keberadaan program pendidikan kepemimpinan sekolah atau PKS. Program yang diluncurkan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Secara umum, program ini merupakan penyempurnaan. Nah, bahasanya begitu ya Bapak Ibu, penyempurnaan dari program Guru Penggerak. Di masa jabatan Pak Nadiem Makarim, salah satu keunggulan program Guru Penggerak adalah prioritas mereka menduduki jabatan kepala sekolah. Oke. Di mana dalam aturannya setiap calon kepala sekolah diharuskan memiliki sertifikat guru penggerak. Oke, kita kunci ya. Jadi pada zamannya Pak Nadiem, untuk menjadi kepala sekolah ya paling begitu harus memiliki sertifikat, salah satunya sertifikat guru penggerak. Nah, hal ini pula yang memicu protes sebagian guru tentang syarat usia minimal ya mengikuti pendidikan guru penggerak. Kalau tidak salah pada saat itu tidak boleh lebih dari 50 tahun kalau tidak salah. Ya Bapak Ibu. Kemudian hasil protes tersebut kemudian tidak ada batasan usia seorang guru untuk mengikuti, betul. Nah, karena banyak protes maka usia lebih dari 50 tahun pun boleh. Ya, gitu ya. Nah, mengenai perubahan ini, Ibu Nunuk Suryani sebagai Dirjen GTK mengatakan bahwa PGP, program guru penggerak itu tidak dihentikan. Oke, kita kunci ya. Tidak dihentikan Bapak Ibu. Ya, dengan adanya pendidikan kepemimpinan sekolah pada dasarnya kelanjutan program yang lama yang lebih terarah. Pada saat ya yang lebih terarah ya. Lebih bukan tidak terarah, yang kemarin terarah, cuma sekarang lebih terarah. Barangkali begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin ganti casing saja ya, namanya PKS ya. Hanya mungkin ada beberapa sedikit variatif dari materi-materi tertentu, yang ditonjolkan adalah kepemimpinannya, mungkin begitu ya. Oke. Hal berbeda dengan masa sebelumnya. Saat itu mereka yang menduduki jabatan kepala sekolah adalah guru yang benar-benar matang dalam artian segi usia maupun masa pengabdian. Nah, seiring perubahan kebijakan tersebut, Bapak Ibu, guru-guru golongan lama ya perlahan tersingkir. Nah, ketidakmampuan sebagian guru mengikuti perkembangan teknologi menjadi penyebab. Artinya, teman-teman, ya saya sebut saja lah mungkin kasarnya gaptek gitu ya. Nah, karena di sini perkembangan teknologi menjadi penyebab, ya begitu Bapak Ibu, sehingga mereka lebih kalah gitu oleh yang lebih muda, gitu ya, lebih muda. Oke. Namun dalam praktek di lapangan mulai muncul beberapa keluhan terhadap para kepala sekolah muda tersebut. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu lah yang tahu bagaimana ketika misalnya seorang guru penggerak menjadi kepala sekolah, ya kan pasti ada plus minusnya, ya begitu. Bukan berarti tidak bagus, bagus begitu Bapak Ibu, bukan berarti tidak baik, baik. Semua program saya pikir baik, hanya mungkin implementasinya ya gitu. Kita teruskan dulu ya. Keluhan tersebut terutama menyangkut kompetensi, kepemimpinan dan manajerial. Nah, itu kita kunci ya. Kepemimpinan dan manajerial. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di masa lalu, syarat seorang guru mendaftar sebagai calon kepala sekolah, selain masa kerja juga mengalami menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Betul. Jadi kalau dulu-dulu itu memang faktor senioritas, ya, pengalaman, masa kerja, ya intinya jam terbangnya lebih tinggi gitu ya Bapak Ibu,
dari sisi usia, golongan, masa kerjanya juga lama, dan juga kompetensi juga bagus gitu. Nah, itu bisa direkomendasi untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, begitu muncul program dari Pak Nadiem PGP, maka apa namanya, yang muda-muda ya, yang relatif masih muda, kemudian apa itu namanya, masa kerjanya juga mungkin masih beberapa ada yang belum lama gitu ya. Nah, itu jadi bahan perdebatan juga ya, bahan perdebatan ya, bukan perdebatan. Dan ini menjadi bahan pertimbangan ketika mengambil kebijakan atau ketika mengambil atau memunculkan program baru gitu Bapak Ibu. Nah, sebagian kepala sekolah muda belum melalui tahapan ini, akibatnya saat berada di level pimpinan terjadi beberapa permasalahan. Oke. Hal itulah yang mendorong Kementerian meluncurkan program pendidikan kepemimpinan sekolah atau PKS. Oke. Nah, PKS ini fokus di mana? Program pendidikan kepemimpinan sekolah. Jadi program pendidikan kepemimpinan sekolah merupakan bagian dari transformasi pendidikan yang akan memperluas cakupan untuk membangun pemimpin pendidikan yang tidak hanya ahli mengajar, tetapi juga ahli mengelola. Ya, makanya tadi apa namanya, manajerial dan kepemimpinan kan gitu ya. Jadi bukan saja apa yang tidak hanya ahli mengajar maksudnya, ya, bukan hanya ahli mengajar tapi juga cakap mengelola. Begitu disampaikan oleh Ibu Dirjen ya. Oke. Dalam pelaksanaannya nanti PKS juga akan fokus pada pengembangan kompetensi guru yang dirancang lebih komprehensif untuk melatih kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi secara umum tujuan dari program PKS ini adalah membentuk kepala sekolah yang mampu merancang dan mengelola kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Oke. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pengawas sekolah dalam memantau dan mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, menyelaraskan pelatihan dengan standar nasional dan kurikulum sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Maka peserta PKS akan dilatih dengan metode pembelajaran praktis. Selain itu diberikan pula studi kasus yang berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi di lapangan nantinya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau melihat apa namanya, mungkin terjawab ya, apakah ada perbandingan ya dibandingkan dengan tadi PGP. Kalau PGP dulu tuh fokus kepada peningkatan kompetensi guru ya, yang intinya adalah bagaimana seorang guru ketika sudah dilatih melalui PGP ini ya, cara ngajarnya, kemudian perilakunya, kemudian apa ya, proses selama KBM-nya itu tentu dengan ide-ide baru, variasi-variasi baru yang apa namanya, yang hasil implementasi daripada apa namanya, materi-materi hasil pelatihan diimplementasikan di lapangan ya, di sekolah. Jadi fokus pada peningkatan kompetensi guru sebenarnya. Kalau namanya juga program guru penggerak ya, begitu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sebagai bahan perbandingan saja ya. Sebab menurut saya dua-duanya program bagus ya, gitu. Hanya tinggal implementasinya di lapangan seperti apa. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya bagikan Bapak Ibu ya, terkait dengan program Pak Menteri yang baru ini ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya. Apapun itu programnya, selagi itu baik, maka mari kita dukung bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.